Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin soal inisiatif Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bernama Lapor Mas Wapres, di mana rakyat bisa mengadu atau lapor keluhannya langsung ke Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Presiden. Mari kita bahas. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Sebelum gue mulai, sekali lagi Mensrea akan jual penjualan tiketnya untuk semua kota, Jakarta dan 10 kota lain di Indonesia pada tanggal 10 Januari 2025 di mensrea.id. Jadi Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Medan, Palembang. Itu akan buka penjualan 10 Januari 2025 di mensrea.id. Kalau lu masuk ke mensrea.id, lu bisa ngelihat venue-nya di mana, opener siapa di kota apa, harga tiketnya. Karena ketika 10 Januari yang Jakarta masuk ke pre-sale, karena acara masih Agustus, yang kota-kota lain udah masuk ke harga normal. Jadi lu mesti cek harga tiketnya supaya lu bisa nyiapin uangnya ya. Mensrea.id, sekali lagi penjualan tiket 10 Januari 2025. Lapor Mas Wapres. Ketika inisiatif ini muncul, ada kontroversi. Ini sangat mengingatkan sama kebiasaannya Pak BTP yang menerima laporan warga di balai kota. Terus orang pada ngomong, ngapain sih wakil presiden kayak gini gitu kan. Nah, jadi kita akan bahas. Pertanyaan besarnya adalah, boleh nggak sih Wapres ngelakuin ini? Tapi untuk jawab pertanyaan itu kita mesti tarik mundur dulu. Sebenarnya tugas wakil presiden itu apa? Nah, yang menarik adalah tidak pernah ada aturan terkait apa tugas dari wakil presiden. Nggak ada. Tugas wakil presiden tergantung presidennya. Presidennya nunjuk dia, lu mesti gini, lu mesti gitu, nah itulah. Nggak ada undang-undangnya, nggak ada aturannya, tugasnya dia tergantung maunya presiden. Ya kalau lu tanya tugas, masa itu tugasnya Gibran? Emang tugas wakil presiden harusnya apa? Ya kita tanya aja, emang tugasnya Ma'ruf Amin apa kemarin? Ya enggak? Tugasnya wakil presiden itu sangat tergantung sama apa yang diminta dari presiden terpilih. Nggak pernah jelas. Zaman gua SD SMP, presiden kan selalu Soeharto. Wakil presiden yang ganti-ganti. Umar Wirahadikusuma, terus Sudarmono, terus B.J. Habibie, Adam Malik, banyak banget. Biasanya rakyat itu ngeraba arah Repelita, anjay, rencana pembangunan 5 tahun. Arah Repelita kali ini tergantung wapresnya. Dia ngeliat Habibie, oh berarti arah kali ini adalah teknologi gitu, science. Terus kalau wakil presiden sini, oh dia mau ngomongin pendidikan. Ketika mantan jenderal TNI, oh stabilitas gitu. Tapi nggak pernah benar-benar tahu. Menurut gua yang cukup jelas dalam pemberian tugas kepada wapresnya itu Pak SBY. Terutama Pak Budiono. Gua punya kesempatan untuk bisa wawancara Pak Budiono langsung di Istana Wakil Presiden. Waktu itu gua melakukan itu dalam rangka sebagai penyiar Hard Rock FM Jakarta. Terus gue interview Pak Budiono. Terus dan memang pada akhirnya Pak Budiono terkena kontroversi korupsi Senturi ya kalau nggak salah ya. Beliau kan waktu itu, waktu kasus Senturi kan beliau gubernur BI ya kalau gue nggak salah. Jadi ke bawah-bawah, mau nggak mau. Nah terus orang-orang tuh, gue punya temen yang di Kementerian Keuangan, dia bilang gue paling sebel kalau ada yang bilang Budiono tuh kerjanya apa. Karena gue kerjanya berhadapan dengan Budiono mulu. Jadi pada masa Pak Budiono ada wakilnya Pak SBY itu menugasi Pak Budiono untuk memperbaiki dan memperkuat ekonomi Indonesia. Dan itulah kenapa ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia tahun berapa ya? 2008, 2007 kalau gue nggak salah. Itu Indonesia nggak roboh, nggak seperti waktu 98. Krisis ekonomi internasional berdampak sama Indonesia karena Indonesia secara perekonomian itu nggak stabil. Terlalu banyak mengandalkan pinjaman internasional, terus tidak ada domestic consumption, bukan domestic consumption ya. Artinya
secara mikro pun kita lemah ya, karena nggak ada bisnis yang bagus, nggak ada bisnis yang kompetitif, karena semuanya kroni-kroninya Soeharto, bisnis-bisnis yang terjadi di Indonesia gitu. Akhirnya roboh. Nah, itu nggak terjadi di tahun 2008 kalau gue nggak salah, di eranya Pak SBY. Karena secara dari periode 1 SBY dan periode 2 SBY, ekonomi itu jadi fokusnya Pak SBY. Makanya setelah itu Pak Jokowi bisa ngebangun infrastruktur. Karena secara perekonomian, setidaknya secara makro, bagus gitu. Jadi teman gue bilang, gue paling sebel tuh kalau dia bilang, Budiono tuh kerja nggak sih, Budiono kerja nggak sih? Gue sampai begadang, meeting depan-depanan sama Pak Budiono. Nah, akhirnya kalau kita tahu sebenarnya wakil presiden itu nggak ada arahan yang spesifik tugasnya apa, dan tergantung presiden, maka jawaban dari pertanyaan boleh atau enggak Gibran melakukan itu, boleh. Boleh. Jadi untuk yang nyinyir, nggak boleh kan wakil presiden tugasnya kayak gitu. Boleh. Bahkan kalau emang itu yang ditugaskan sama Pak Prabowo, ya boleh. Cuman pertanyaannya, kenapa itu doang? Dunia internasional, kalau tahu wakil presiden Republik Indonesia tiap hari kerjanya terima pengaduan rakyat, pasti ditanya sama dunia internasional. Presiden-presiden negara lain deh. Atau wakil presiden negara lain. Ketika dengar Gibran kerjanya terima aduan, wakil presiden negara lain juga akan nanya, wakil presiden apa customer service tuh? Kenapa harus orang? Kenapa nggak, kalau terima aduan, kenapa nggak pakai teknologi? Kayak di Jakarta kan dulu ada Jaki, terus sekarang namanya CRM ya, cepat respon masyarakat kalau nggak salah. Di mana orang ngeliat sesuatu, misalkan ada orang ngelihat ada jalanan rusak, pakai aplikasi tersebut, foto, laporin, terus nanti kita dapat update ketika itu sudah diperbaiki, dan biasanya dilakukan kurang dalam 1 minggu, bahkan biasanya dalam beberapa hari dilaporin udah beres ya jalannya gitu. Teknologi, guys, 2024, udah mau habis 2024, bentar lagi 2025. Masa pakai zaman kerajaan? Dulu zaman kerajaan rakyat tuh masuk ke gerbang gede gitu, ke ruangan gede, masuk ke pintu, jalan tik. Selamat siang rajaku, saya mau ngasih tahu sesuatu, rakyat kelaparan karena lagi wabah dan segala macamnya. Terus raja bilang, baik, laporan diterima, silakan pulang gitu. Dulu raja kerja kayak gitu. Itu pun nggak semua raja kayak gitu. Ada raja yang nggak mau terima laporan warga. Antara karena emang raja yang males atau raja bilang nggak bisa kerja gue. Karena wakil presiden itu harusnya bukanlah jadi orang yang terima aduan. Dan aduannya se-Indonesia. Makanya di hari pertama, di 8 hari pertama gue ngeliat di berita ya. Di 8 hari pertama, posko laporan Mas Wapres, Gibran terima 400 aduan. Dan ini belum termasuk laporan-laporan iseng yang masuk ke lapor Mas Wapres. Ini pasti akan jadi masalah nih. Rakyat tiap hari bisa masuk ke Istana Presiden, kan jadi masalah keamanan ya. Cuman kalau dipikir-pikir ya, 8 hari 400 aduan, dikit itu. Dikit banget. Bayangin dalam 1 hari berapa ratus aduan yang bisa diterima kalau menggunakan teknologi. 1 hari bisa 1000 bahkan. Dan kita bisa menggunakan AI untuk menyortir aduannya masuk ke kategori apa. Kalau ini kan Gibran ketemu, maksud gue sayang sekali karena kesannya tugasnya wakil presiden jadi sangat remeh gitu. Dan terima aduan. Kan idealnya gini. Kan ada yang bilang, itu efisien tahu. Dulu waktu di Solo, Gibran juga kayak gitu. Ada ininya. Ada kisahnya. Jadi waktu itu Gibran, nih gue ngeliat Twitternya. Gibran _tweet itu nge-quote tweet Pemkot Solo. Jadi ada akun Twitter Pemkot _Solo. Ini 19 Juli 2023. Ada kayak komplain, terus dibalas sama Pemkot Solo, selamat pagi, berikut respon bagian organisasi. Terus tulisannya memang kaku banget. Bagian organisasi, apa nih? Setda. Terima kasih atas aduan yang telah disampaikan terkait penerapan jam kerja instansi di lingkungan pemerintah kota. Intinya adalah ada, kalau mau ngelapor tuh ada jam-jamnya dan segala macam. Pengaturan jam kerja tersebut di atas setelah sesuai dengan regulasi yang berlaku, aduan akan dijadikan bahan evaluasi, gitulah. Tweet Pemkot Solo ini di-quote tweet sama Gibran dengan tulisan, aku rasa seneng coromu jawab keluhan warga, resolutif blas, wes tak urus dewe wae. Lalu rakyat merasa
wih keren. Keren. Gitu respon warga. Warga pada umumnya seperti itu. Tapi orang yang ngerti tata kelola pemerintahan kota ataupun provinsi ataupun negara ya, tahu bahwa tapi kan itu tim elu. Gimana ya? Ini kayak lu tahu nggak bahwa Pak Jokowi itu kalau di berita-berita itu sering banget Jokowi kaget. Coba lu cari deh, Jokowi kaget, Jokowi kaget. Jokowi kaget begini, Jokowi kaget begitu. Jokowi kaget ternyata ngurus begini-begini lama gitu. Di dalam pemerintahnya dia. Jokowi kaget ternyata harga ini begini, Jokowi kaget ternyata kita masih ngimpor ini gitu. Itu tuh untuk orang yang ngerti, itu ngeliat itu tuh bingung, kok lu kaget sih? Kan ini pemerintahan lu. Lalu ikut meeting gak sih? Kok kaget? Ini kan tim lu gitu. Lu dapat gimana sih caranya lu memimpin kabinet lu tuh gimana sih? Kalau hal-hal yang harusnya di bawah tata kelola lu, malah lu gak ketahui. Boro-boro gak ketahui. Kaget. Iya kan? Dan itu tuh menggambarkan ada yang salah dengan cara, gak tau ini setidaknya dari luar, gue bisa aja salah juga karena gue pasti awam. Tapi dari luar tuh kesannya kayak, lah gimana sih lu kan, kalau lu gak ngobrol gitu. Persis sama kayak gini kan. Gibran mengkritik cara tim PR-nya, PR Pemkot Solo berkomunikasi. Itu kan di bawahnya dia. Kok aneh tahu untuk seorang atasan mengkritik anak buahnya secara terbuka di saat semua orang tahu yang membuat dia seperti itu, ya kepemimpinan lu juga. Gimana sih? Gimana sih? Cara anak buah lu kerja, itu kan gimana kepemimpinan lu. Yang berarti ketika anak buah lu salah, berarti ada salah lu. Karena ini kan tanggung jawab lu. Gini, salah dia, tanggung jawab lu. Dia bikin kesalahan tapi tanggung jawab, kan lu pemimpinnya. Bagaimana anak buah bekerja, itu kan tanggung jawab atasannya. Sehingga ketika ada anak buah ngelakuin sesuatu dan saya bilang, kok lu kayak gitu sih, aneh banget. Dia harus nanya itu sama diri sendiri. Kenapa anak buah gua kayak gitu ya? Gitu kan. Ketimbang dia mengkritik secara terbuka. Gue udah pernah bilang di banyak sekali kesempatan. Waktu Komodo memenuhi Istora Senayan Jakarta, audionya kan jelek. Ada ribuan akun Twitter dan semua akun sosmed yang gue DM-in satu-satu, gue yang minta maaf. Kesalahannya bukan kesalahan gue. Kesalahannya bahkan bukan kesalahan vendor sound, bukan. Kesalahannya dari tim gue. Orangnya gue tahu siapa aja yang salah sehingga mengakibatkan soundnya seperti itu. Tapi kan tanggung jawabnya tanggung jawab gue. Orang itu nggak pernah minta maaf ke publik. Ini dia urusan gue. Urusan ke publik itu gue. Gue yakin nih yang nonton ini pasti banyak. Ya gue waktu itu di DM sama Bang Panji. Nggak tidur gue. Gue DM minta maaf karena itu tanggung jawab gue. Karena pertunjukan gue tahu orang ini komplainnya ke gue. Dan memang komplainnya ke gue semua. Makanya gue cek satu persatu. Tapi gue ngeliat letak kesalahannya. Orang ini kemudian gue bahas secara internal. Karena nggak perlu dipermalukan di depan umum kan dia. Ngapain dipermalukan di depan umum? Misalnya gue niatnya mempermalukan di depan umum. Orang juga akan bilang, apaan sih ini kan anak buah lu. Lu menghindar ya. Lu mau kelihatan bagus. Sekarang harusnya lu yang mimpin. Makanya gak pernah gue kritik. Gue gak pernah bilang video YouTube gue rilis telat aja. Yang minta maaf gue. Padahal yang menyebabkan video YouTube gue telat rilis bukan gue. Ada beberapa pihak. Gue gak pernah bilang, itu gara-gara si ini. Itu gara-gara si itu. Gak pernah. Gue yang minta maaf. Karena gue bertanggung jawab. Sehingga ketika gue ngelihat Gibran nyalahin timnya sendiri di depan umum, dan gue yakin banyak banget orang ngerasa aneh. Lu lagi cuci tangan atau gimana sih? Atau lu tuh kerja gak sih? Ini satu aspek ya. Sehingga menurut gue gak bisa dijadiin bukti bahwa di Solo dia kayak gitu kok. Dari dulu juga gak bagus gitu. Cuman kan warga kan gak tahu.
Warga tuh nggak tahu. Warga kan istilahnya adalah ilusi kerja. Kayak misalkan, ini jadi pembahasan gue dengan Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo. Orang pada seneng dengan Tina Tun, ya, anggota DPRD kala itu kalau gue nggak salah, yang kalau banjir tuh kelihatan kerja, wow, Tina Tun kerja ya gitu. Terus si Sarah nanya, sekarang gue tanya, emang DPRD kerjanya itu? Gue langsung ketawa kan, karena itu ilusi kerja yang sebenarnya kerjanya nggak kayak gitu. Kayak misalkan, wah ada anggota DPR ikut bersih-bersih, keren dia kerja. Dia lagi nggak kerja itu. Kerjaan anggota DPR itu membuat undang-undang, ngecek anggaran, mengawasi pemerintahan. Itu tugasnya. Tugas itu meeting sebenarnya. Lu ngeliat ada anggota DPR debat di TV, dia lagi nggak kerja justru. Wah hebat ya, ini baru kerja. Nggak kerja itu justru. Ngeliat ada wali kota marah-marah di pinggir jalan, banjir, ngatur-ngatur, wah gila dia kerja. Dia nggak lagi kerja itu. Bukan itu kerjaannya dia. Sama, semua orang juga ngeliat itu bukan kerjaan lu sebenarnya gitu. Dan orang kan jadi bertanya, sebenarnya chain of command itu gimana sih? Akun Pemkot Solo dipegang sama admin kan. Admin ini di bawah tanggung jawab siapa? Orang ini di bawah siapa? Orang ini ngelapornya kemana? Terus saja. Chain of command-nya gimana? Kalau misalkan di bypass, lah ini orang ini gimana? Nggak lu perbaiki kerjanya? Nggak dievaluasi? Iya kan? Nah, karena gue berniat untuk husnuzon, gue berpikir mungkin saat itu doang, cuman di sini doang, Gibran take over, abis itu diperbaiki sama dia. Sehingga dia nggak perlu lagi take over kan. Karena tadi gue bilang, ada wali kota Solo, ada admin Pemkot Solo. Di antaranya ini kan ada chain of command. Ada orang, ya, adminnya bertanggung jawab ke sini, ini ke sini. Kalau misalkan dia langsung memperbaiki kerjanya dia, ini kan berarti nggak diperbaiki. Jadi gue berasumsi, oh mungkin sementara doang, abis itu dia diperbaiki nih. Sehingga dia nggak perlu lagi take over. Udah nih. Tiba-tiba ketika jadi wapres, ternyata dia menyatakan bahwa tugas dia adalah ketemu sama warga. Nah sekarang kita kan balik bertanya lagi, sebenarnya gimana sih cara tata kelola ini pemerintah Prabowo? Karena seorang wakil presiden jadi yang bernama Gibran Rakabuming ini, dia jadi bisa terima permasalahan di level nasional. Ada orang mengeluhkan soal zonasi gitu misalnya. Tapi dia juga bisa terima keluhan di level kabupaten gitu misalnya. Di mana sebenarnya ada kepala daerahnya. Atau di level provinsi. Di mana ada gubernurnya. Habis itu ada mendagrinya lagi. Terus gimana tuh? Dengerin. Wah gila sih. Sejujurnya gue bingung sih kalau gue masih harus menjelaskan sama lu betapa nggak idealnya itu. Dan bypass itu semua membuat, lah jadi orang-orang yang ada di antara wakil presiden kesini tuh, ini tuh gimana gitu. Ngapain permasalahan di Kedungombo langsung masuk ke wakil presiden tuh ngapain? Tata kelola pemerintahan macam apa ini? Padahal di kementerian tuh maksudnya di kabinet tuh ada kementerian reformasi birokrasi dan pendayagunaan aparatur negara. Kemenpan RB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu dia, Kemenpan RB. Reformasi birokrasi. Buat apa terima laporan? Pak Jokowi sendiri sebagai presiden itu udah bikin perpres yang membuat semuanya serba digital. Ngapain presiden harus... Do I really have to explain this? Itu tuh menunjukkan ketidakefisienan pekerjaan. Dan menunjukkan bahwa Gibran tuh gak ada kerjaan. Kalau kerjanya nerima aduan, berarti itu pekerjaannya. Nggak ngerjain kerjaan lain kan? Jadi kerjanya customer service. Wakil Presiden Republik Indonesia. Gimana sih? Teknologi gitu. Padahal kan Gibran sendiri ketika di debat itu kan menunjukkan bahwa dia tuh
adalah bagian dari generasi yang baru, generasi melek teknologi. Bikin app aja, lapor Mas Wapres ini app aja. Tapi pertanyaan kemudian, kalau memang ini berjalan, apakah ini tidak dengan izin Pak Prabowo? Ragu gue. Menurut gue Pak Prabowo mengizinkan. Gue gak yakin Pak Prabowo menugaskan, tapi gue yakin Pak Prabowo mengizinkan. Pertanyaan lanjutannya adalah, kenapa Presiden Republik Indonesia membiarkan wakilnya melakukan kerjaan-kerjaan remeh seperti itu? Mungkin karena Pak Prabowo juga nggak berharap. Ya udah deh lu kerja itu aja deh. Kita kan nggak tahu ya janjian antara Pak Jokowi dulu dengan Pak Ma'ruf Amin. Kita nggak tahu tuh. Mungkin Pak Jokowi bilang, yaudah silakan mau ngurusin soal keagamaan ya silakan, boleh. Mungkin karena pada akhirnya Pak Jokowi nggak benar-benar pakai jasanya Pak Ma'ruf Amin kan, terutama pasca pemilu nggak benar-benar kepake lah. Jadi ya udah terserah mau ngapain terserah gitu. Mungkin sama kata Prabowo. Ya gue juga nggak tahu sih mau pakai lu sebagai apa. Kalau itu yang mau lakuin ya terserah, silakan aja. Antara emang Pak Prabowo nggak berniat menggunakan jasa beliau, atau mungkin emang hubungannya udah nggak bagus aja. Pak Prabowo bilang, ini orang kayak gue nggak tahu aja dulu gimana. Atau mungkin Pak Prabowo, dan ini gue tahu persis ya. Gue bilang aja deh, karena ini untuk member ya. Jadi di sekitar Pak Prabowo, ini terkait Fufufafa, di sekitar Pak Prabowo itu emang kebagi dua. Ada orang yang, udahlah namanya juga anak kecil, pada masa itu kan masih muda ya. Udahlah namanya juga anak muda, pakai sosmed, udahlah maafin aja. Ada tuh sebagian dari sekitarnya Prabowo yang seperti itu. Tapi ada juga sekitarnya Prabowo yang gak terima. Gila kali keluarganya Prabowo digituin gitu. Ada nih. Nah mungkin ada pertarungan ini di sekitarnya Pak Prabowo dan ujungnya Pak Prabowo bilang ya udahlah. Gue tahu lu pernah ngomong apa sama gue, tapi ya udah. Makasih bantuannya, gue udah terpilih, gue mau kerja aja. Lu mau ngapain? Ya udah, oke, boleh. Lapor Mas Wapres, boleh. Udah, lakuin aja. Mungkin itu. Artinya Pak Prabowo emang nggak berniat untuk melibatkan Gibran dalam seluruh pekerjaan sesungguhnya. Nih ada mainan namanya lapor Mas Wapres, dah lu sibuk sini aja. Mungkin. Toh kebanyakan rakyat juga nggak ngerti seperti apa tuh kerja pemerintahan. Dia pikir itu kerja. Ilusi kan? Wah gila kerja. Bukan kerja. Bukan. Itulah pendapat gue soal lapor Mas Wapres. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kenapa? Itu aja dari gue seperti biasa para member. Kasih tahu apakah ini mau dirilis untuk umum atau tidak. Kalau lu rasa ada manfaatnya untuk umum ya vote aja umum, rilis umum. Nanti gue akan rilis di minggu berikutnya. Kalau enggak ya udah tahan Mas Panji, tahan gak usah segala macam. Ya, makasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.